Kita berdoa. Beshem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaanmu, kasih setiamu, penyertaanmu, perlindunganmu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 1 dan 2. Jemaat menjawab ayat 3 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat 3. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Oleh sebab itu, aku mencabut segala perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya jemaat pasti hampir semua mengetahui kisah Ayub. Ayub orang yang taat beragama, beribadah, termasuk orang yang saleh. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami kesengsaraan, penderitaan dalam hidupnya. Hampir-hampir tidak masuk akal. Dan ketika Ayub dalam masa itu, makanya kisah Ayub akan mengungkapkan begitu banyak rahasia kehidupan. Hidup itu ada dua hal. Ada realita, ada kenyataan. Dan ada misteri, ada rahasia. Yang kita rencanakan seringkali tidak selalu terjadi. Kita berusaha rencana baik-baik, tapi diizinkan oleh Tuhan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tidak ada orang yang ketika menikah merencanakan untuk bercerai. Tapi realitanya seringkali banyak
pernikahan dan perkawinan kandas dengan perceraian. Itu realita. Kenapa ini diizinkan? Baru menikah, pasangannya meninggal. Keluarga baik-baik, punya anak yang cacat. Kenapa? Seringkali kita mencoba mencari jawaban. Tapi segala persepsi kita, ataupun ketika kita mendengar penderitaan orang lain, kita mencoba memberi nasihat. Tapi ternyata nasihat kita itu keliru. Karena kita tidak mengalami. Makanya ketika ada penderitaan dan ada yang datang kepada saya sebagai pendeta, saya tidak punya komentar. Kecuali berdoa dalam hati, Tuhan Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan jawaban. Karena kita tidak sanggup mengungkapkan rahasia-rahasia itu. Ayub punya 3 teman yang sangat beragama, percaya Tuhan. Punya tingkat ilmu yang sama tinggi dengan Ayub. Bildad, Sofar, semua teman-temannya itu, Elifas, hebat-hebat. Dan mencoba memberikan nasihat kepada Ayub. Dan Ayub mencoba membela diri, kenapa ini terjadi? Kenapa ini Tuhan izinkan? Ternyata pendapat kita, persepsi kita tentang penderitaan yang diizinkan Tuhan menimpa kita, semua salah. Semua salah. Tidak ada yang tepat. Karena siapa yang punya pengalaman hidup? Siapa? Tidak ada seorang pun punya pengalaman hidup untuk besok kan? Apa yang bakal terjadi besok hari Senin? Mau tua, mau muda, tidak ada yang tahu. Berarti hidup itu belajar. Karenanya kita tidak merancang hidup kita ini. Siapa yang merancang kita hidup lahir dari keluarga ini? Kita tidak bisa memilih. Yang punya rencana tentang hidup Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu rahasianya. Bacaan kita ini dalam perikop ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dan 2-nya adalah kesimpulan. Ayat 3 sampai 6 adalah persoalan. Sastra Ibrani, ya sastra Ibrani, itu kesimpulannya duluan. Cara bahasa Indonesia, tata cara bahasa Indonesia, kesimpulan selalu di belakang. Kalau Ibrani enggak. Karena itu kalau saudara membaca Mazmur, ayat 1 dan 2 itu kuncinya, kesimpulan. Dari situ. Kadang-kadang judul. Jadi kita ingin bahas, langsung masuk pada ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Seringkali pengertian kita, ketika kita mencoba mencari jawaban untuk menemukan kenapa ini terjadi dalam diriku, seringkali justru itu menyelubungi maksud Tuhan, rahasia Tuhan. Karena kita mendahulukan pendapat kita. Ada orang dengan gampang berkata, oh ini ikatan kutukan masa lalu. Oh ini dosa orang tua yang harus dia tanggung. Tidak demikian. Ada rahasia yang kita tidak mengerti. Saya kasih contoh untuk memudahkannya. Ketika saya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya berpikir saya akan melayani Tuhan. Lalu gereja dan saya mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, pergi sekolah pendeta di Batu Malang. I3, Institut Injil Indonesia, Batu Malang. Tapi baru sekolah 7 bulan, tepatnya 15 Juni tahun 74, saya ditangkap. Karena kesaksian-kesaksian saya sebelum masuk sekolah menyaksikan mengapa Yesus juru selamat dan Tuhanku. Ditangkap, dipenjara. Saya pikir saya pasti berdoa dan Tuhan bela
Tuhan bebaskan. Ketika saya berdoa, Tuhan tidak bebaskan saya. Terpikir oleh saya, apakah pilihan saya ini benar? Mengapa Tuhan biarkan saya? Kan lebih baik saya sekolah pendeta, keluar jadi pendeta. Karena jadi pendeta harus sekolah ya. Karena kalau tidak sekolah, saudara mau enggak pergi ke dokter lalu dokter itu bilang, saya enggak pernah sekolah, saya hanya pengalaman. Mungkin saudara tidak akan mempercayakan. Jadi begitulah saya pergi sekolah. Tapi nyatanya tidak. Tuhan izinkan saya di penjara. Lalu saya bertanya, buat apa? Setelah itu, di penjara pada waktu itu ditahan oleh Kopkamtib. Karena saya dituduh subversif, membuat kerusuhan di negara ini yang membahayakan keamanan negara. Pempres 11 waktu itu ditahan Kopkamtib itu betul-betul ketat sekali. Tidak boleh bawa buku bacaan apapun. Padahal saya hobinya membaca. Ya, harta kekayaan saya sampai hari ini buku. Ya, saya penuh dengan buku. Saya senang dengan buku. Kalau tidak ada buku baru, saya agak panik di toko buku. Karena rasanya tidak ada bahan. Tapi ketika saya masuk penjara, saya tidak boleh bawa buku apapun. Tidak boleh baca apapun. Hanya boleh bawa Alkitab. Dan baca Alkitab. Jadi selama 6 tahun dalam penjara, saya hanya membaca Alkitab. Bolak-balik baca Alkitab sampai 25 kali tamat. Tuhan ingin mempersiapkan saya. Supaya saya tidak berbicara tentang pikiran saya, pemahaman saya, pengertian saya. Tuhan siapkan saya untuk berbicara tentang sabdanya. Dia penuhi dulu saya dengan firman ini. Kesempatan saya membaca 25 kali tamat baca Alkitab. Barangkali saudara menjadi Kristen tapi belum pernah tamat 1 kali pun baca Alkitab. Saya doakan supaya ada waktu di penjara. Supaya bisa baca. Loh, bukan hanya penjara. Mungkin sakit. Mungkin juga kesusahan. Ketika penderitaan datang. Saudara diingatkan kepada Tuhan dan mulai kembali membaca Alkitab. Dan saya membaca Alkitab. Ya, Tuhan didik, Tuhan ajar untuk melatih. Istri saya ketika saya ditangkap, karena saya pergi sekolah bersama. Istri saya selesai. Saya belum keluar dari penjara, dia sudah diwisuda. 2 tahun kemudian saya baru keluar dari penjara. Padahal yang merencanakan ingin jadi hamba Tuhan saya, ingin dapat gelar STH saya. Tapi ternyata 6 tahun saya tidak dapat gelar, kecuali gelar SDA, sudah diuji Allah. Jadi lewat kehidupan Tuhan mendidik kita, mengajar kita, melatih kita, untuk kita mengerti tentang hidup ini. Karena itu pada ayat yang ketiga, perhatikan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat apa? Ajaib. Hidup ini penuh ajaib. Niflaot. Hidup ini penuh kejutan. Hidup ini penuh rahasia. Kenapa sampai Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu? Di balik itu ada keajaiban Tuhan yang menanti kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Ada mujizat Tuhan, niflaon. Ada keajaiban yang kita tidak mengerti. Banyak hal. Sehingga dengan demikian kita dikatakan di situ. Lalu apa sumbernya supaya kita mengerti tentang hidup ini? Yang menciptakan hidup kan Tuhan. Yang punya hidup Tuhan, yang punya rencana Tuhan. Tanya Tuhan. Dari awal kitab Kejadian, coba. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berencana. Pada mulanya
Tuhan. Coba perhatikan Kejadian 1. Pada mulanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang memulai segala sesuatu. Bereshit bara Elohim et hasi samayim wh arets. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan. Karena itu pada ayat yang keempat, coba perhatikan. Ayat yang keempat, coba simak dengan baik. Kita mau baca bersama. Ayat 4. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang berfirman. Tuhan yang berfirman. Dengar. Ya. We anohi adaber. We anohi, aku yang berfirman. Aku yang berencana. Aku yang punya kehidupan ini. Tanya aku. Kalau memang engkau mengerti tentang hidup, Tuhan menantang. Aku akan menanyai engkau dan engkau kasih tahu aku. Coba perhatikan ayat 4. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Apa yang kita bisa nasihatkan kepada Tuhan? Tuhan, aku ingin hidup begini. Kita berencana. Kita kuliah, kita pilih jurusan. Sebab kita pikir jurusan inilah yang akan menjadi penopang hidupku. Ternyata kita diterima kerja, jurusannya beda. Ya, jurusannya A, diterima kerja di B, rezeki datang dari C. Heran sekali. Tak ku mengerti hidup ini. Tapi itulah rahasia. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan dalam kehidupan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak kita inginkan. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Di balik itu semua ada keajaiban yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya, hidup ini penuh keajaiban, kejutan, niflaot. Jadi firman Tuhan itu, firman Tuhan yang bisa memulai segala sesuatu. Firman Tuhan. Jadi kalau ingin mengerti rahasia kehidupan, baca Alkitab. Alkitab ini penuh sekali kisah hidup. Kisah hidup. Hidup Adam dan Hawa. Hidup orang pilihan Tuhan. Semua kisah hidup. Karena itu Alkitab ini bukan doktrin, bukan wacana, bukan hasil pemikiran, bukan konsep. Dia peristiwa. Peristiwa itu berarti sesuatu yang terjadi. Hidup ini juga sesuatu peristiwa. Karena itu kita baca Alkitab minta mengerti. Alkitab mengungkapkan rahasianya luar biasa. Sesuatu yang indah. Sehingga dikatakan di situ. Akhirnya, coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tolong sambung. Tetapi sekarang, ya, selagi segala sesuatu yang kita dengar kata orang tidak berarti. Tapi ketika kita mengalami sendiri, pengalaman itu, saudara akan menyatakan Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Bukan konsep, bukan teori, bukan wacana, bukan kata orang. Tapi lewat pengalaman kita. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup ini. Lewat itulah. Karena itu media Tuhan hidup kita. Jadi sesuatu yang indah terjadi dalam hidup ini, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, kita belajar dari situ. Banyak sekali. Kadang-kadang hidup ini kita sulit mengerti, tetapi percayalah, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia punya keindahan. Akhirnya Tuhan izinkan
Saya kasih contoh begini. Saya di penjara itu banyak pindahnya. Karena diperiksa Teperda, Teperpu, Laksusda, Laksuspus. Ya langsung. Kodam sana, kodam sini. Periksa saya semua. Satgas intelijen. Periksa. Tim, semua tim. Periksa. Judulnya hanya satu. Apa sebab menjadi Kristen? Karena melihat aktivitas saya, pengetahuan saya, keluarga saya, latar belakang saya, mereka sulit mengerti mengapa saya bisa jadi Kristen. Saya bilang karena baca Alkitab. Memang betul, saya menjadi Kristen itu tidak pernah berdiskusi dengan orang Kristen, berjumpa dengan orang Kristen. Saya waktu dulu sebelum menjadi Kristen, kalau lewat depan gereja, saya nolehnya ke tempat sini. Nggak mau saya noleh ke gereja. Karena muka saya 40 hari berkatnya hilang. Nah, gitu. Itu kepercayaan saya. Jadi karena itu tidak mungkin bisa berjumpa dengan orang Kristen. Tapi karena baca Alkitab. Bagaimana bisa membaca Alkitab? Waktu saya di Bandung, saya salah satu ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar KAPI Konsulat Jawa Barat. Dan memberantas Orde Lama, PKI, dan sekaligus saya memberantas gereja. Banyak gereja yang saya rusak dan dibikin susah. Pernah di Kebon Jati, Jalan Kebon Jati di Kota Bandung, itu ada gereja namanya GKI. Kami pernah serbu ke sana. Mau kami bakar karena isinya ya. Tapi kita datang ke sana bukan hari Minggu, jadi kosong. Kita mau bakar nggak jadi. Karena di depan gereja itu banyak warung-warung masyarakat. Dia bilang jangan dibakar, nanti kami ikut terbakar. Saya bilang kalau begitu kita bakar isinya saja. Keluarkan semua di halaman. Teman-teman tidak sanggup mengeluarkan karena kursi GKI zaman dulu itu berat-berat semua. Ya, jadi antara depan sama belakang menyatu. Saking jengkelnya saya, sudah buku-bukunya saja. Ya, sebab di gereja GKI itu buku dan buku nyanyiannya, Alkitabnya ada di depan semua kan, ditaruh. Karena jemaat datang tidak perlu bawa Alkitab dan buku nyanyian. Jadi itulah yang kami kumpulkan. Dan sebelum dibakar sudah kasih minyak tanah. Saya bilang tolong ambil satu kitabnya. Buat kenang-kenangan bahwa kita sudah menaklukkan daerah ini. Dari Alkitab itulah saya baca. Ya, saya baca. Jadi ada proses. Meskipun panjang, tapi proses itu. Dari Alkitab itu. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua lembaga perbandingan agama untuk mempelajari agama Kristen, mencari kelemahannya. Jadi pertama baca Alkitab itu bukan ingin percaya, mencari kelemahannya. Saya pelajari, teliti. Dan bacanya dari Kejadian awal. Saya belum pintar baca seperti orang Kristen. Orang Kristen sudah pintar baca Alkitab. Baca ayat ini loncat ke sini, baca ayat sini loncat ke sini. Maka seumur hidup tidak pernah tamat. Bacanya loncat-loncat saja. Jarang sekali orang Kristen baca kitab imamat. Oh enggak, dilewat itu saudara. Karena yang dicari yaitu mintalah apa saja yang kau kehendaki, tandai. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, tandai. Ya, tidak ada yang nandai, celakalah kamu yang munafik. Tidak ada yang nandai. Cari yang senang-senang. Saya baca. Begitu ketemu kelemahannya dan sebagainya, ya saya senang dapat bahan. Tapi ketika saya membaca sampai pada Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Baru saya ngerti. Dulu saya mengerti. Isa itu adalah
kalam Tuhan. Tapi saya tidak mengerti kalam Tuhan itu ciptaan. Tapi dikatakan di sini kalam Tuhan itu, firman itu dalam permulaannya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak diciptakan Tuhan, dia sudah ada dengan Tuhan. Terbukalah hati saya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Oh, memang betul tidak seorang manusia bisa melihat Tuhan. Tapi anaknya lewat firman-Nya yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Tuhan yang benar itu siapa. Terbukalah hati saya, percaya. Waktu diperiksa pun itu ditanya. Saya bilang karena baca Alkitab. Baca Alkitab, iya. Baca yang mana? Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Lalu salah satu pemeriksa, mana? Dia ambil Alkitab saya, dia tanya, mana ayatnya? Ini. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dia baca. Setelah dia baca, dia ngomong begini, saya nggak jadi Kristen. Saya baca yang kamu baca, saya tidak jadi Kristen. Kamu bilang karena baca ini, ngomong yang benar katanya, yang masuk akal. Iya, saya bilang, saya baca ayat itu saya menjadi Kristen. Lalu dia marah, saya baca juga. Kenapa saya tidak jadi Kristen? Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Oh iya. Amin. Kalau kita percaya, itu bukan hebatnya kita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Bersyukurlah. Kita tidak terlalu bagus. Tidak hebat-hebat benar sih sebagai orang beragama. Tapi bisa percaya, bisa terbuka hatinya. Itu karena Tuhan memilih kita. Kalau bukan pilihan Tuhan, tidak mungkin. Banyak orang tidak mengerti. Kok Tuhanmu itu ada Bapa, ada anak, mana ibunya, mana bidannya. Bapa dan anak itu hanya istilah. Bukan menyatakan hubungan biologis. Bukan. Bapa, anak, lalu dicari ibunya. Enggak perlu. Saudara punya anak kunci kan? Ada anak kunci? Mana ibu kunci sama bapak kunci? Kan nggak ada. Berarti tidak perlu berbicara hubungan keluarga biologis. Itu hanya simbolis. Anak tangga. Kan anak tangga. Apa yang kanan bapaknya, yang kiri ibunya? Kan enggak. Kita menyebut negeri kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Bojonegoro Bapak negerinya? Enggak juga. Jadi itu hanya istilah. Kami menyebut bapak dan anak. Bukan berarti bapak lebih unggul lalu anak lebih rendah. Tidak. Untuk menunjukkan keberasalan firman ini. Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman yang sehakikat dengan Tuhan. Berada dalam diri Tuhan. Sama mulianya, sama agungnya, sama segala sesuatunya dan sama kekalnya. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan sama. Tidak ada bedanya. Amin. Firman itulah yang menjadi manusia. Itu yang saya buat percaya. Tapi lewat proses. Bisa bersaksi di pengadilan, bisa bersaksi dalam penjara, bisa bersaksi dengan pemeriksa. Karena Tuhan izinkan. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi yang tidak enak dalam diri kita, itu medianya Tuhan. Buat kita menjadi alat Tuhan. Amin. Iya. Banyak orang menjadi percaya. Dalam segala perkara. Sehingga itulah yang dikatakan di sini. Bukan kata orang lagi. Karena Alkitab ini adalah peristiwa. Tapi kita harus mengalami
Bagaimana kita tahu kuasa doa kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita tahu Tuhan pasti buka jalan? Ya, semua punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman dalam hidup ini, iman kita hanya sebatas doktrin. Di penjara sering datang ibadah-ibadah berbagai gereja. Tapi dalam ibadah itu saya ikutin semua. Gereja apa saja saya ikutin. Yang penting ada kesempatan keluar dari kamar. Gitu. Jadi ikutin. Jadi saya tahu semua cara ibadah macam-macam. Ya, ada satu lagu dalam penjara yang saya tidak sukai. Paling tidak suka. Waktu itu. Ternyata teman-teman sepenjara juga tidak suka. Lagu apa? Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh begitu kan lagu itu. Bebas, bebas, bebas. Saya diam aja. Enak aja bilang bebas, bebas. Dia kan pulang ke rumah. Kita ke kamar lagi, ke kamar lagi. Loh iya, kata bebas itu kata paling keramat bagi orang dalam penjara. So begitu nama kita dipanggil, bebas. Keramat betul. Jadi saya tidak nyanyi. Saya pelototin aja pemimpin pujiannya. Bebas, bebas. Rupanya seluruh teman-teman juga melototin dia. Nah, wajah orang dalam penjara agak lebih menyeramkan. Sehingga orang dari luar penjara agak takut. Jadi dia berhenti, dia ganti lagu. Yang paling favorit dalam penjara. Lagu apa? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh, pintu penjara mau dibuka. Itu lagu favorit. Saudara tertawa karena saudara tidak pernah masuk penjara. Kalau saudara masuk penjara, saudara tahu artinya itu. Ya, luar biasa. Begitulah caranya. Sehingga cara Tuhan mendidik, mengajar kita terus. Saya kalau di penjara itu suka dipindah-pindahin. Karena periksa sana, periksa sini. Kalau di Jakarta saya ditahan di Kopkamtib dan ditaruh juga di RTM Budi Utomo, Jalan Budi Utomo, RTM, Rumah Tahanan Militer. Kumpul semua. Ya di sana. Setiap pindah, ya dikawal dan saya diborgol. Diborgolnya bukan begini. Diborgolnya satu di tangan saya, satu di tangan penjaga. Jadi berdua begitu. Saya bergerak, dia bergerak. Saya jalan, dia jalan. Saya duduk, dia duduk. Naik pesawat, pindah ke Jakarta. Ya, di pesawat saya mau ke WC. Tidak dilepas. Dia ikut. WC pesawat kan kecil. Jadi dia satu kaki di luar, satu kaki di dalam. Dia ikut. Saya sedih. Kayaknya tidak adil. Masa dia tidak pikir sih? Ya, di pesawat mana mungkin saya melarikan diri kan? Emangnya saya mau terjun mati kan? Ya tidak mungkin. Tapi tetap aja. Sampai duduk lagi. Saya merenung. Tuhan memberikan pengertian. Menghibur saya. Borgol itu artinya Immanuel. Tuhan beserta kita. Kemanapun engkau pergi, aku tidak pernah lepaskan. Aku selalu ada bersama engkau. Terhibur saya, senyum saya. Penjaganya tanya, kenapa senyum-senyum? Ini arti Immanuel, Pak. Jadi saya mulai injilin dia. Dia kan tidak bisa lari. Dia harus dengar. Ya. Paling enak penginjilan dalam penjara. Orang berharap pertolongan Tuhan. Enak sekali. Ya. Memberitakan Injil itu ada 3 tempat yang paling enak. Penjara, rumah sakit, di tempat orang mati. Tempat orang mati khotbah paling semangat. Lihat tuh. Kalau sudah begitu, udah ingat Tuhan, ayo. Wah enak sekali saudara. Gitu. So, kalau di orang mati itu tidak boleh dihibur dalam arti begini. Ini pasti masuk surga. Siapa bilang? Hidupnya kita tidak tahu. Kalau dia percaya Yesus, dia pasti masuk surga. Saya percaya.
Satu-satunya pengharapan kita adalah kepastian. Karena itu pasti, tidak ada mudah-mudahan. Ya, kalau mudah-mudahan dari dulu juga mudah-mudahan saya. Ya, adalah sebuah kepastian. Dari situlah. Nah, karena persepsi pendapat tentang segala suatu penderitaan yang menimpa Ayub, ternyata dia keliru. Setelah dia menjalani semua. Itu sebabnya ayat yang ke-6 berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub mengadakan pertobatan. Aku keliru menilai Tuhan. Aku keliru menilai penderitaanku. Semua salah. Akhirnya Ayub mempunyai kesimpulan yang indah sekali. Ayat 1 dan 2. Kita masuk kembali ke ayat 1 2. Karena itu kesimpulan. Ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Jawab Ayub kepada Tuhan. Tolong sambung ayat kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu di sini bukan pengetahuan saja. Memakai kata yadata. Kata yadata, sekarang aku penuh pengertian, penuh pengetahuan. Kihol tuhal. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup. Dan terakhir dikatakan, Yiwelo yebatser, dan tidak ada yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tetap Tuhan memakai saya, tetap saya menjadi hamba Tuhan. Pada akhirnya saya tetap mendapat gelar dari Biola University. Ya, saya dapat kesempatan. Tuhan buka jalan. Semuanya itu rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Luar biasa. Saya bersyukur dengan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Terakhir 5 Februari yang lalu saya diperiksa total. Semua sehat. Gak ada sakit. Umur saya 78 tahun. Ya. Tapi dokter bilang, ahli jantung, Brigjen Ismi, ahli jantung dari Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Kepresidenan, yang meriksa saya. Saya iri dengan jantung Bapak, lebih sehat dari jantung saya, dokter. Luar biasa. Jangan tepuk tangan dulu. Ada proses 6 tahun dalam penjara. Ya, jangan lihat kesimpulannya, ya. Lihat harga yang sudah harus dibayar. Jangan lihat suksesnya Yusuf, tapi lihat proses Yusuf. Ya, dibuang ke sumur, masuk penjara, baru jadi perdana menteri. Lihat prosesnya. Saudara sedang diproses oleh Tuhan lewat kesusahanmu. Percayalah. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Ya, sekali lagi.